Nah, jadi gini Suki, kamu bisa nggak merubah cara hidupmu? Bisa nggak? Bisa. Oh bisa, oh bisa, bisa benar. Iya. Dipegang janjinya. Iya. Ya. Iya. Akan saya bantu kamu buat usaha. Tapi harus giat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa menebar asa. Ya teman-teman, siang ini saya kembali mengunjungi rumah Bapak Marzuki. Tempoh hari kita sudah banyak pembahasan, kita sudah membicarakan dengan Bapak Marzuki tentang masa depannya Suki ini. Jadi kalau untuk urusan rumah ya alhamdulillah ini sudah 90% selesai gitu. Hanya memang tinggal bagian-bagian kecil aja yang harus kita perbaiki. Tetapi ini tidak jadi masalah. Nah, yang paling penting adalah kedudukan Suki. Masa depan Suki untuk selanjutnya. Karena begini teman-teman, rumah sudah jadi, rumah sudah bagus. Tetapi, buat apa rumah bagus-bagus tetapi nggak bisa beli beras? Buat apa rumah mentereng tapi tidak bisa beli pulsa listrik? Nah, oleh karena itu, sekarang ini kami stop dulu untuk rumah. Stop dulu untuk bagus-bagusin rumah. Karena rumah ini sudah sangat layak untuk ditempati. Hanya saja nanti paling pemasangan toren air. Jadi, yang paling penting, dana yang tersisa akan kita pakai untuk pembuatan usaha untuk Suki. Tapi kita belum tahu nih jenis usaha apa, apakah dia mau bekerja atau mau jualan sendiri atau usaha-usaha jasa, kita nggak tahu. Nah, sekarang langsung aja kita ngobrol bersama Suki. Ya Bapak, gimana kabarnya Pak? Baik. Suki gimana? Iya, baik. Baik. Iya. Nah, jadi saya datang, hari sudah siang, hampir zuhur. Tapi Suki masih tidur. Kenapa nih? Memang begini sehari-hari atau bagaimana? Malamnya bergadang, Pak. Malamnya bergadang. Begadang ngapain itu? Biasa di wetan, Pak. Nongkrong. Terus? Pulang jam 2 itu, Pak. Tidur tanginya bablasan. Nah, itu sehari-hari, setiap hari itu siklus hidup kamu seperti itu ya? Ada enggaknya, Pak. Hah? Ada enggaknya. Tapi banyak begadangnya daripada enggaknya? Iya. Iya. Bergadangnya, tapi bangun ada yang jam 8, Pak. Jam 8. Iya. Perasaan setiap saya kesini siang kamu masih tidur. Iya, Pak. Bablasan tadi malah. Jadi saya nggak pernah melihat Suki saya datang pagi ke sini tuh ataupun datang siang tuh dalam keadaan bangun. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Saya ketemunya di sini tuh Suki itu selalu dalam keadaan tidur. Nah, jadi saya menganggapnya Suki itu selalu bangun siang. Benar nggak kayak gitu? Bener sih. Benar. Iya. Tahu nggak, bangun pagi itu harus rezeki itu datangnya tuh pagi hari. Iya. Ya? Rezeki itu datangnya tuh pagi hari. Ada istilah orang tua-tua, bangun siang itu rezeki dipatok ayam. Jadi kalau kita tidur aja, ya nggak ada rezekinya, hilang rezekinya semua. Itu tandanya orang nggak ada motivasi. Orang sukses itu orang yang bangun pagi hari, itu orang sukses. Nggak ada orang sukses bangunnya tinggi hari. Nggak ada orang sukses yang bangunnya siang, bahkan sampai sore, nggak ada. Jadi, bagaimana caranya biar cepat bangun, cepat tidur? Maksimal jam 11 tuh kamu udah tidur. Jangan selalu begadang. Iya. Terus kalau begadang tuh ngapain aja? Nah, Ngapain? paling ngobrol tuh, Pak. Ngobrol.
Dia kadang di depan sini. Paling galak gitu doang, ngobrol-ngobrol doang. Nah, jadi kan iya betul ngobrol-ngobrol doang, tapi akibatnya kamunya selalu kesiangan. Iya. Nggak bangun-bangun. Coba saya mau tanya ke bapaknya nih. Pak, ini bapak jawab yang jujur Pak ya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Si Suki ini gimana Pak ininya? Orang tua sama di anak tuh ya udah mati-matian tuh ya. Suruh cari kerja kek, cari apa kek, ikut di warung-warung kek. Jangan begadang, ya begadang sih boleh, tapi ada waktunya. Jam 11, jam 12 pulang, harus tidur. Bangun pagi. Udah berapa kali meringatkan anak tuh Pak. Saya ibarat makanan udah bosan itu Pak. Diomongin doang, kayaknya nggak kerasa. Ya. Orang tua mah itu jengkel itu Pak. Kayak nggak seperti orang tuanya ini yang dulu-dulu. Mau kerja, mau ngebeca, biasa pulang jam 10 tidur, jam 11 tidur. Bangun pagi, narik. Ya Alhamdulillah. Habis doang jam 2 pergi lagi ngebeca. Pulang jam 5. Tapi timbul di anak mah, anak susah Pak. Iya. Tapi bapak selalu nasihatin dia. Waduh, udah berapa kali Pak. Ibarat makanan udah bosen gitu. Udah bosan nasihatin. Iya. Ya terus ya istighfar atau berwaradib. Kalau digebuk orang namanya anak, disayanya kan ikut susah lagi seraka itu. Kalau nggak digebuk kasih nasihat, gitu aja ngebantah. Nggak berubah-berubah. Iya, gitu. Mau kapan dia berubahnya? Udah dewasa, baru ngebantuin orang tua kan udah usia umur, laju kaki sakit. Terus ketiganya kan narik beca nggak ada penumpang sekarang mah susah. Terus ganti anak ngebela orang tua, kerja apa kayak asal jangan nyuri. Kamu boleh begadang, tapi awas kalau ketemu apa-apa kan orang tua yang susah. Kadang-kadang kan orang kan ngerokokkan sama kan. Itu Pak yang dicemaskan saya mah. Makanya enggak ada polisi kan terlibat kan ke bawah lah itu. Muakan. Itu orang tua yang dicemaskan itu. Kalau ngerokok mau ngopi nggak apa-apa. Kadang-kadang orang tidak kenal kan ngobrol-ngobrol gitu kan, terpengaruh kan. Gitu. Saya mau dicemaskan gitu doang Pak. Sekarang umur Suki itu udah berapa? 18 Pak. Hah? 18 apa 20? 18 ya. 18 menuju 19 ya. Nah, ya. Suki itu udah dewasa. Ya, udah dewasa. Sudah bisa menentukan jalan hidupnya. Nggak perlu disuruh-suruh lagi. Harus ada inisiatif sendiri. Karena Suki itu harus melihat nih kondisi keluarga seperti ini. Bapaknya sudah tua, sudah sakit-sakitan. Ibunya apalagi yang lebih sakit lagi, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Bisanya cuma minta-minta. Itu pun udah sulit sekarang karena saking sakitnya. Bapaknya juga sakit. Lantas bagaimana untuk perekonomian keluarga ini? Buat makan sehari-hari bagaimana? Karena Suki sebagai anak yang tertua harus ikut membantu melanjutkan perjuangan bapaknya. Bapaknya ini kan dari muda kan sudah berjuang nih, sudah berjuang menghidupi anak-anaknya, anak istrinya. Nah sekarang ketika bapaknya sudah tua, sudah tidak kuat, sudah sakit-sakitan, gantian berjuang, memperjuangkan keluarga. Jangan bapaknya lagi yang disuruh, yang diharapkan untuk berjuang. Kalau bapaknya terus, bagaimana? Untuk mengurus dirinya aja, dia sudah kesakitan, udah nggak kuat. Sekarang bapaknya mengurus rumah tangga. Semua dikerjain oleh bapak, mulai dari memasak, nyapu rumah, ngepel, cuci pakaian. Bapak yang ngerjain semuanya. Sementara ibunya sakit. Lah Suki ngapain? Kadang ini Pak, di rumah baturan gitu Pak. Kadang iya sih kalau gitu kan hasil dapat uang gitu Pak. Itu jadi rumah temen ya. Ngapain? Ya kadang ada kerjaan gitu Pak. Beres-beres gitu.
kadang cuci motor gitu Pak. Lumayan kan 40.000 ya, sama 50, 100 gitu Pak. Ngasih nggak uang ke bapaknya, ke bapak? Itu ya buat bayar utang Pak. Buat bayar utang. Bayar utang siapa? Iya, ke teman itu. Utang kamu? Iya. Ya kamu kan nggak selalu kerja, ke teman tuh kan nggak selalu dapat duit kan? Iya sih. Nah jadi kamu harus ini Suki, kamu udah dewasa, kamu harus bertanggung jawab, harus Iya, harus membantu. Saya juga udah mikir Pak kayak gitu. Nah kalau kamu sudah mikir, perbaiki siklus hidupmu. Ya, sekarang kamu siklus hidupmu malam begadang, siang tidur, seperti kelelawar. Iya. Kelelawar seperti itu. Iya. Hidupnya itu malam. Hidup itu nggak hanya untuk makan Suki, nggak hanya untuk cari makan, tetapi bagaimana kita bisa bermanfaat, kita manfaat buat keluarga, kita bisa membantu keluarga, kita menopang perekonomian keluarga. Jadilah orang bermanfaat dalam keluarga. Setelah di keluarga, bermanfaat buat orang lain. Ya, jangan bermanfaat buat orang lain aja, buat keluarga nggak ada manfaatnya, ya ngapain? Jadi yang utama itu bermanfaatlah buat keluarga, buat bapakmu, buat ibumu, adik-adikmu. Nah, bermanfaatlah buat mereka. Apa itu manfaatnya? Kamu cari uang. Kamu cari uang buat beli beras. Buat apa nih rumah bagus-bagus, mentereng, tapi nggak bisa beli beras? Buat apa? Ya, jadi sekarang ini listrik udah besar tiap bulan pulsa listrik. Gas itu udah pengeluaran tetap. Nah ini uangnya dari mana? Donasi nggak akan selamanya, orang nggak akan selamanya memberi, tidak akan selamanya. Jadi selanjutnya kalian yang harus berjuang. Ya, harus benar-benar berjuang. Nah, jadi gini Suki, kamu bisa nggak merubah cara hidupmu? Bisa nggak? Nggak bisa sih Pak. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa. Oh bisa, bisa benar. Iya. Bisanya seperti apa? Coba komitmennya seperti apa Suki ini? Coba, saya ingin dengar komitmen kamu itu. Saya tidur jam sekian, bangun jam sekian. Coba, saya ingin dengar nih, apa nih komitmen kamu? Tahu nggak arti komitmen? Nggak tahu. Nggak tahu. Janji kamu? Janji. Janjinya apa? Ke saya, coba disebutkan dulu. Tidurnya jam berapa, bangunnya jam berapa, dan setelah bangun tuh ngapain aja? Coba saya ingin dengar apa yang kamu lakukan di rumah ini. Kadang sih kalau ada ini kerja tuh Pak, bangun pagi gitu Pak. Enggak, mulai dari tidur dulu. Tidur kan ini malam kan main nih. Main, pulang jam 12 tuh. Kadang tidur Pak, tidur. Kalau nggak ada kerjaan iya sih. Bangunnya jam 12 gitu. Ada yang jam 10. Oke. Gitu. Nah, sekarang kamu sebutkan dulu janji kamu mau tidur jam berapa? Coba. Kedepannya nih mulai malam ini. Di Targetnya tuh tidur jam berapa? Jam 11. Jam 11. Iya. Pegang ya. Iya. Pegang janjinya. Iya, Pak. Jam 11 itu kamu udah di kamar. Iya. Nggak ada lagi main-main HP. Iya. Nggak ada lagi scroll-scroll HP. Iya. Bisa nggak kira-kira? Lebih bisa sih Pak. Bisa? Bisa. Bisa. Nah, setelah sholat subuh, kamu kan bangun tuh subuh. Ya. Silakan beraktivitas, apapun itu. Beraktivitas. Bangun jam 5, lakukan aktivitas, nyapu rumah, kayak apa, kayak gitu. Iya. Nah, atau boleh, ini ada toleransi sedikit dari saya, selesai kamu sholat subuh, boleh tidur lagi, nggak apa-apa. Tapi, jangan sampai kesiangan. Iya. Jam 8 itu kamu tuh udah bangun, udah mandi. Nah, bisa nggak kamu jam 8 tuh udah mandi? Bisa Pak. Bisa, benar? Bisa. Benar? Benar. Benar ya? Iya. Karena gini Suki, semenjak awal saya bilang mau membuatkan usaha buat kamu. Ya, mau bikinin usaha buat kamu. Tapi,
melihat kehidupan kamu seperti ini, saya jadi nggak percaya. Saya jadi nggak percaya mau bikinkan usaha buat kamu, takut buang-buang modal doang. Jadi nggak percaya kalau melihat kehidupan kamu seperti ini. Begadang malam, bangun siang. Nah, saya nggak percaya. Nah, sekarang kamu kan sudah berkomitmen ini, ya kan, sudah berjanji. Iya. Dipegang janjinya. Iya. Ya, Iya. akan saya bantu kamu buat usaha. Tapi harus giat. Nggak ada lagi bangun-bangun siang, nggak ada. Gimana kira-kira? Iya, bagus sama pagi, Pak, bangun malah. Ditepatin nggak janjinya nanti? Tepatin. Oke. Dipegang ya janjinya ya. Iya. Saya akan pantau terus ke sini. Akan saya tanya, kamu bangun jam berapa? Iya. Kamu tuh udah dewasa, nggak perlu dinasihat-nasihatin terus. Udah paham seharusnya. Iya. Karena bapaknya kan juga capek ngomong. Kalau orang tua udah ngomong terus, bisa stroke dia, bisa sakit. Jadi kamu harus paham itu semua. Ya. Nah, bangun pagi ya. Iya. Bangun pagi. Kang Sepul tadi ini dari mana? Main. Main. Selalu main ya? Main kemana? Oe. Hah? Oe. Hoe. Apa itu? Sekolahan. Main Hah? bola. Oh, main bola. Sepul kalau pagi itu bangunnya jam berapa? Pagi. Hmm. Jam 9. Jam 9. Rutin jam 9 tuh bangun. Benar. Oh, jam 9. Jam Kadang tujuh. jam 8. Nah, usahakan bangun lebih pagi. Kan sholat. Bangun pagi. Usahakan bangun pagi. Malam tuh tidur jam berapa? Jam 12. Kok jam 12 masih kecil? Harus main sama itu Apple. Nah, Anterin itu. nah jadi gini, Sepul harus jam 10, jam 11 tuh udah tidur. Iya. Nggak ada lagi istilahnya begadang-begadang. Anak kecil kok begadang. Kalau saya kalau sepi mah tidur pulang. Tidur. Nah, yaudah. Nanti cepat-cepat tidur. Bangunnya juga cepat. Bangun Iya. pagi. Sekarang saya ini ada ide nih. Karena dulu kamu pernah bilang suka cuci-cuci motor. Mau nggak saya bikinin steam motor? Kalau saya mau aja. Oke, nah sekarang di mana nih posisi kalau mau steam motor? Sini aja sih, Pak. Di sini, bagian sini. Iya. Gimana menurut Sepul Ya kalau udah, kita bikin steam motor? Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kira-kira Sepul mau bantuin nggak? Bantuin.